Pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait dengan aksi pengeroyokan sama santri di Ponpes Tahsinul Akhlak ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Blitar, ada AKP Feby Pahleviriza. Selamat malam, Pak Feby. Sudah berapa tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini? Selamat malam, Mas Nezar. Dapat kami jelaskan kepada masyarakat bahwa terkait masalah perkara ini, dari Satreskrim Polres Blitar telah menetapkan sejumlah 17 tersangka, yang dimana 17 tersangka ini merupakan rekan dari korban di dalam satu pondok pesantren tersebut. Apakah artinya ini merupakan pengeroyokan 17 orang ini terhadap satu orang, yang artinya bahwa ini ada bullying begitu, atau ada dua kelompok yang bertikai di sini? Yang pertama, ini bersifat terkait masalah 17 orang melawan satu. Oke. Siap. Latar belakangnya apa, Pak? Latar belakang kita berbicara masalah motif yang terjadi, kenapa pelaku ini melakukan perbuatan pidana. Pertama, bahwa untuk pelaku ini menduga bahwa untuk korban ini melakukan pencurian, sehingga terpancing dari pihak pelaku ini untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban. Apakah ini aksi yang direncanakan begitu, atau ini terjadi secara tiba-tiba ketika kemudian ada dugaan pencurian itu, kemudian langsung ada aksi aniaya terhadap korban? Yang pertama, terkait hal itu tentu kami pastikan terkait masalah apakah merupakan suatu spontanitas ataukah apakah direncanakan. Ini masih dalam proses pengembangan kami, namun sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan, bahwa terhadap perkara ini telah kami tetapkan sejumlah 17 tersangka. Oke, apakah semua tersangka ini artinya statusnya santri yang di bawah umur, atau ada juga orang-orang yang sudah dewasa di sini? Terkait masalah umur dari para pelaku, merupakan seluruhnya santri dari dalam salah satu pondok pesantren tersebut. Dan posisinya seluruhnya masih anak di bawah umur, yang dimana rentang umurnya adalah umur 14 tahun sampai dengan 16 tahun. Oke, 14 sampai 16 tahun. Lokasinya, lokasi pengeroyokan ini di area Ponpes, di dalam Ponpes? Dan pada saat kejadian, apakah tidak ada guru atau masyarakat? Untuk terkait masalah kejadian itu berada di dalam area pondok pesantren. Jadi pada saat kejadian tidak ada orang dewasa yang ada di sana ya, Pak? Begitu? Yang sementara terkait masalah keterangan saksi telah kami dapatkan, dan juga dari pondok pesantren itu telah menyatakan bahwa sementara masih dalam proses. Iya, pihak keluarga sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada, bahwa korban ini sudah dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma. Apakah benar demikian, Pak? Yang pertama yang dapat kami jelaskan, pertama kali kami melakukan cek TKP dan mendatangi rumah sakit, kondisi korban ini betul-betul sedang kritis. Dan kondisinya membutuhkan suatu perawatan intensif, sehingga dalam proses penyidikan ini kami belum sempat untuk meminta keterangan korban karena kondisi korban sedang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Sehingga terkait masalah hal ini tentunya seperti yang diketahui bersama, pada tanggal 7 Januari ternyata korban meninggal dunia. Apakah pihak pondok pesantren sudah ada yang memberikan keterangan terkait dengan hal ini, Pak? Terkait masalah pondok pesantren telah kami minta keterangan. Oke, terakhir Pak, terkait dengan ini kita bicara mengenai anak-anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Kemudian pasal apa yang akan dikenakan polisi terhadap para tersangka ini? Tentunya sehubungan dengan bahwa pelaku terkait masalah kejadian ini merupakan anak di bawah umur, yang dimana merupakan umur di bawah 18 tahun, sehingga terkait pasal yang kami terapkan terkait masalah perkara ini adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang dimana ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Feby atas informasi yang telah Anda sampaikan.